Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada Al-Hasan Al-Basri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man dawama 'ala salawatil khamsi fil jama'ati a'tahu Allah Ta'ala khamsa khisalin. Awwaluha yarfa'u anhu dhiqul 'aishi wa yurfa'u anhu 'adzabul qabri wa yu'ta kitabuhu biyaminihi wa yamurru 'ala sirati kalbarqil khatifi wa yadkhulul jannata bighairi hisabin wa man tahawana bis salatil khamsi fil jama'ati aqabahu Allah Ta'ala bi 12 khaslatan salasatin fid dunya wa salasatin 'indal maut wa salasatin fil qabri wa salasatin yaumal qiyamah. Amma salasatul lati fil hayati fa innahu turfa'ul barakatu min kasbihi wa rizqihi wa la yuqbalu minhu sairul amalihi wa yunza'u simal khairi min wajhihi wa yakunu baghidan fi qulubin nasi. Wa amma allati 'indal mauti fatuqbadu ruhuhu 'atashana ja'i'an wa yashtadu naz'uhu. Wa amma allati fil qabri famas'alata munkarin wa nakirin wa dhulmatul qabri wa dayquhu. Wa amma allati fil qiyamati fashiddatu hisabihi wa ghadabur rabbi 'alayhi wa 'uqubatullahi ta'ala lahu fin nar." Dalam hadis yang bersumber daripada Al-Hasan Al-Basri, dan juga hadis tersebut bersumber daripada Abu Zar, di mana Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis tentang kelebihan orang yang melaksanakan salat fardu. Barang siapa yang melanggengkan salat yang 5 waktu itu dalam berjamaah, siapapun yang melaksanakan salat secara berjamaah, secara istiqamah, maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya 5 hal. Orang yang melanggengkan, melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah, istiqamah dalam melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada orang tersebut 5 hal. Yang pertama, dihindarkan dari kesulitan hidup. Hidup kita akan terasa mudah. Hidup kita akan terasa ringan. Udip kedanyo akan pah sabi apabila salat kita laksanakan secara berjamaah. Yang kedua, dihindarkannya dari siksa kubur. Dengan sebab kita sering melaksanakan solat secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghindarkan siksa kubur kepada kita. Kita ketahui bahawa siksa kubur itu pasti ada. Namun dengan adanya solat berjamaah yang kita laksanakan selama hidup kita secara istiqamah, maka Allah akan menghindarkan siksa kubur tersebut terhadap diri kita. Ini kelebihan yang menunjuk kepada orang yang tim pedang semayang berjamaah. Adapun yang ketiga, diberikannya catatan amalnya dari sebelah kanannya. Buku catatan amal kita ambil dengan tangan kanan kita. Orang yang mengambil buku amalan dirinya pada hari kiamat dengan tangan kanan, itu tanda bahawa orang tersebut mendapat kebahagiaan dan masuk ke dalam syurga. Na'udzubillah, apabila seseorang mengambil buku amalnya dengan tangan kanan pada hari kiamat, maka orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Tetapi dengan berkat tersemayang berjamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan buku amalan kita dari sebelah kanan. Kemudian yang keempat,
kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang melanggengkan salat berjamaah, ia melewati siratal mustaqim, iaitu jembatan siratal mustaqim, bagaikan kilat yang menyambar. Dia melewati jembatan siratal mustaqim secepat kilat. Itulah kelebihan yang Allah berikan. Yang kelima, ia masuk syurga tanpa hisab. Ini yang paling penting. Karena semua orang nanti pada hari akhirat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang-orang yang memang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang istiqamah, tetap dalam melaksanakan salat fardunya secara berjamaah. Dan barang siapa yang meremehkan meninggalkan salat 5 waktu itu dalam berjamaah, maka Allah Ta'ala menyiksanya dengan 12 macam siksaan. Orang-orang yang meremehkan salat, meremehkan salat, meringankan salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang tersebut dengan 12 macam siksaan. Jadi gara-gara ada peremeh semayang, kan getanyo hana ada semayang, bukan berarti kita tidak solat. Kita solat, tapi getanyo menganggap enteng solat, menunda-nunda solat, mengulurkan waktu-waktu solat. Kan wate tak mengwate, kan kutikai tak mengwate, langsung getanyo dah semayang kan. Tapi tak pentre-entre, tak pentre-entre. Sehingga ada kadang-kadang sembahyang tadi debit wawate, yang ujung put getanyo anggapan getanyo kepada sembahyangnya tidak begitu besar. Allah sembahyang api. Jadi karena meringankan solat, meremehkan solat, apalagi meremehkan solat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 12 macam siksaan. 3 siksaan di dunia. 3 siksaan kita peroleh selama kita masih di dunia. 3 siksaan sewaktu sakaratul maut. 3 siksaan ketika kita hendak mati. 3 siksaan di dalam kubur. Kemudian 3 siksaan itu kita peroleh ketika kita berada dalam kuburan. Dan 3 siksaan pada hari kiamat. Dan 3 siksaan nantinya akan Allah berikan pada hari kiamat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah daripada orang-orang yang menganggap remeh solat, ya. Sedangkan 3 macam siksaan di dunia itu adalah: 1. Yang pertama, dihilangkannya keberkahan dari usaha dan rezekinya. Orang yang menganggap remeh solat, maka akibat yang dia rasakan selama hidupnya di dunia yaitu dihilangkannya keberkahan dari usaha dan rezekinya. Usaha yang dia jalani, usaha yang dia bangun, usaha yang dia lakukan, apapun usahanya, tidak ada keberkahan di dalamnya. Begitu pula dengan rezekinya. Walaupun peng ledat, usaha rata sago, peng cukup jai, harta melimpah, tapi hudib getanyo hana keberkahan. Harta yang kita perolehan hana keberkahan. Apa akibatnya harta dan usaha hana keberkahan? Akhirnya kan hana berkat. Lagi kan tanya orang Aceh, hana berkat. Mamanya hana berkat biasa nanti kadang baga habis, hana tertinggal. Kadang-kadang pengna tapi pengtan. Kan hai kadang kita sehat, anak kita sakit, kan lebih pengkit. Isteri kita sehat, tapi anak yang sakit, uang lagi keluarnya. Berarti kan hana sehat, hana berkat, hana berkat. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak diterima amal-amal kebaikannya. Ini yang paling bahaya. Hanya semata-mata karena hanya semata-mata karena menganggap remeh solat, mengenteng-entengkan solat, akhirnya amalan-amalan kebaikan kita tidak terima oleh Allah.
sifat baik kita, perilaku baik kita, sopan santun kita kepada orang, tak bersedekah, tak infak, tak bantu fakir miskin. Amalan kebaikan. Yang namanya amalan, bukan namanya ibadah. Karena ibadah dengan amalan itu berbeda. Ini maksudnya amalan. Amalan kebaikan yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah. Penyebabnya cuma kita menganggap enteng solat. Ini bahayanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, akibat orang yang menganggap remeh solat, maka Allah akan memberikan siksaan kepadanya selama di dunia. Yang ketiga adalah dihilangkannya tanda kebaikan dari mukanya dan dibenci oleh orang yang banyak. Tidak ada cahaya kesalehan pada seseorang itu. Sehingga ketika kita melihat orang tersebut, yang muncul hanya kebencian, hanya amarah, hanya emosional. Emosi jaju dan tidak urangnya. Padahal urangnya hana bengih yang tanya, urangnya hana hubungan apa yang tanya. Tapi tidak bro sabe. Hana aura kesalehan pada orang itu. Yang mungkin penyebab karena orang tersebut sering bahkan menganggap enteng solat. Itu yang pertama. 3 macam siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menganggap remeh solat selama hidup di dunia. 3 macam siksaan untuk sewaktu sakratul maut. Nyoleh boh siksa tu geju oleh Allah ketika katanya sakratul maut, ketika tengah tarik nyawang saat sakratul maut. Sakratul mautnya berat. Bahkan dalam ibadat kan geyu doa, Allahumma hawin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, berikanlah keringanan kepada kami ketika kami saat sakratul maut. Tapi orang yang menganggap remeh solat akan gebi siksa oleh Allah ketika dia sedang sakratul maut. Yang pertama, dicabut nyawanya dalam keadaan dahaga. Dicabut nyawanya dalam keadaan dahaga. Dalam keadaan gerah dicabut nyawa oleh Allah. Makiban perasaan aku wallahu a'lam. Allah nak doa pegang. Ana doa pegang akibat perasaan dahaga ketika kita dicabut nyawa oleh Allah. Karena yang sering orang alami kepegah dalam kitab-kitab, orang pada saat sakratul maut dia merasakan dahaga yang begitu sangat, yang tidak pernah ia rasakan selama ia hidup di dunia. Mendum hana dapat anggap enteng semayang mantang. Dahaganya akan gedanya rasakan, apalagi kita sering menganggap enteng solat, maka dahaga itu pun akan lebih berat kita rasakan saat sakratul maut. Naudzubillah. Kemudian yang kedua, dicabutnya nyawa dalam keadaan lapar. Nyawa kita dicabut dalam keadaan lapar. Ketika nyawa kita dicabut oleh malaikat, kondisi kita dalam keadaan lapar. Ini berbahaya. Berbahaya. Karena bila seseorang sudah lapar, seseorang sudah dahaga, orang itu tidak akan pernah mengontrol apakah itu halal ataupun haram, apakah itu baik ataupun tidak, apakah itu bagus ataupun tidak. Hana kontrole. Yang penting saya kenyang, yang penting saya lega, udah cukup. Soal haram ataupun haram itu urusan belakangan. Yang menyeka gerah. Maka pada saat sakratul maut, nyu sangat dijaga. Ada amalan-amalan yang bisa menghentikan semua ini. Salah satunya apa? Jangan menganggap remeh solat. Ya. Kemudian yang ketiga, sangat keras. Maksudnya sakit pencabutan nyawanya. Ketika kita dicabut nyawa oleh malaikat, karena kita sering melalaikan solat, meringankan solat, maka saat nyawa kita dicabut oleh malaikat akan terasa sangat sakit. Melebihi daripada sakit yang dirasakan oleh orang yang tidak menganggap remeh solat. Sedangkan orang yang tidak menganggap remeh solat saja merasakan sakit, kita sendiri tidak mau merasakannya, apalagi orang yang memang menganggap
remeh salat, mengenteng-entengkan salat, lebih dahsyat kesakitan yang ia rasakan. Maka dia baik dapat anggap remeh semayang. Mendum hana dapat anggap remeh semayang matang, sakit getarik nyawa. Apalagi getanyo cip tak anggap enteng semayang, tak remeh-remeh semayang. Berarti kesakitannya 2 kali lipat diganding. Kan. Kemudian selanjutnya, 3 macam siksaan di dalam kubur. 3 di dunia, 3 saat sakaratul maut, dan 3 di dalam kubur. Yang pertama, kesulitan menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Kita meyakini bahawa kita ketika mati nanti, saat kita berada dalam kubur, kita akan berhadapan dengan mungkar dan nangkir dan akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan mereka. Beruntunglah orang-orang yang tidak pernah menganggap enteng solat, karena akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayang beribu sayang, orang yang menganggap enteng solat, meremeh-remehkan solat, maka nanti saat berhadapan dengan mungkar dan nangkir, dia akan kesulitan untuk menjawab pertanyaannya. Yang kedua, gelapnya kubur. Kubur getanyo hana pengeh. Kubur getanyo seput seklam. Hana ada siapa. Menyidunya mangat. Ho yang tajak mangat. Ho yang taduk mangat. Mati lampu sagonyo, taptung sagoje. Hana udip lampu belah deh, tajak belah no. Tapi dalam kubur ho tak menjak. Maka bela amalan. Amalan-amalan yang dapat menerangkan lampu, yang dapat menerangkan kita dalam kubur. Ada amalannya kau. Tanya mbak gore-gore, tanya mbak tengku-tengku, hai tengku, apa amalan yang jet peterang kubur lu tengah. Tengku, apa amalan supaya lu lam kubur baik seput. Tanya. Tapi sering nelalaikan solat, neperemeh semaya, neenteng-entengkan solat, nyo ente akan gejuk siksa oleh Allah. Kubur getanyo akan terput terkelam. Kemudian yang ketiga, sempitnya kubur. Ketika sabit dan berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tolong ya Allah, tolong ya Allah, ne peluah kubulun, ne perenggang kubulun ya Allah. Tapi karena kita sering talalaikan solat, Allah tetap akan beri siksaan kepada ketanyo untuk persempit kubur ketanyo. Naudzubillah. Kemudian 3 macam siksaan pada hari kiamat. Yang terakhir, 3 macam siksaan Allah berikan kepada orang yang menganggap enteng solat ketika nanti pada hari kiamat. Yang pertama, sulitnya hisab. Pasti setiap getanyo akan melewati hisab. Setelah hisab baru kita menuju jembatan Shiratal Mustaqim. Kondisi kita saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu tergantung bagaimana hisab kita. Bila hisab getanyo gad, maka batal lewat pun gad. Tapi bila hisab getanyo hana gad, nyawa dia terlewat jelah hana gad. Maka sangat menentukan. Bahkan kena dalam hadis-hadis yang lain bahawa solat itu dapat meringankan hisab kita nanti di hari kiamat. Tapi orang yang menganggap enteng solat, hisabnya akan dipersulit oleh Allah. Menyemayang hana gelah hisab, yang lain nya hana pun cerita. Tapi menyemayang kaglah hisab, insya-Allah yang lain akan aman-aman saja. Yang pertama. Yang kedua, murka Tuhan atasnya. Roh akhirat, Allah murka kepada kitanya. Allah tidak redha kepada kita. Allah tidak memandang kita dengan pandangan rahmahnya. Tidak memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Ketika nanti pada hari kiamat, Allah tidak memberikan ridhanya kepada kita, akhirnya apa yang terjadi? Kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Akan pertama dalam neraka oleh Allah. Penyebabnya apakah Allah hana ridha? Allah murka kepada katanya sebab karena katanya sering bahkan kain melalaikan solat, bahkan menganggap enteng solat. Kemudian yang ketiga, siksaan Allah Ta'ala di dalam neraka. Sudah pasti seseorang yang masuk ke dalam neraka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menganggap enteng solat jauh
jauh lebih berat, jauh lebih dahsyat daripada siksaan yang Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengentengkan solat. Bila kita buat perbandingan, menyatakan perbandingan antara siksa orang Madinah dengan siksa dan siksa yang lain, tak banding dengan siksa orang yang menganggap enteng solat, yang lebih raya, lebih besar siksa yang Allah berikan kepada orang yang menganggap enteng solat ketimbang siksa kepada hal-hal yang lain. Maka cukup bahaya, cukup berbahaya. Maka hati-hatilah bertanya dalam melaksanakan solat. Baik tak anggap enteng solat, baik tak peramah solat, baik tak tunda-tunda solat. Laksanakan segera ketika waktu telah tiba. Mudah-mudahan kita berjauh oleh Allah daripada orang-orang yang menganggap enteng solat. Wallahu a'lam bissawab.